Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sroja Puji Astuti, NIM AAB 117022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai drama sebagai karya sastra, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pementasan drama dan teater. Baiklah, langsung saja, ini dia penyampaian materinya. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 mengenai drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra tentu mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan genre sastra yang lainnya, seperti puisi dan fiksi. Seperti yang kita ketahui bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang mana dalam penyampaian amanat maupun pesannya itu melalui pemilihan kata yang imajinatif sehingga menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Lalu dalam penyampaian amanatnya itu menggunakan narasi atau sebuah cerita dan tokoh di dalamnya, sehingga melalui tokoh kita dapat mengetahui apa isi dan pesan dari suatu fiksi tersebut. Lalu selanjutnya, drama memiliki kekhasan tersendiri dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dan penggunaan dialog para tokoh. Jadi dalam drama, penyampaian amanatnya itu menggunakan tingkah laku atau lakuan tokoh yang menggambarkan suasana dan juga melalui dari dialog para tokoh, sehingga kita mengetahui apa amanat yang disampaikan dalam suatu karya sastra drama. Lalu selanjutnya, drama secara struktural memiliki 5 elemen. Yang pertama, tokoh, jalan cerita atau alur, lalu latar, tema, dan amanat. Dalam tema penulisan naskah drama tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman pribadi pengarang, bisa juga dari kesaksian hidup para pengarang, lalu dari tema yang diangkat juga melalui penggambaran realitas hidup, bahkan persoalan politik, sosial, dan budaya yang pernah dialami maupun yang pernah disaksikan oleh para pengarang. Bagian A, drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia yang berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Jadi, persoalan yang dihadapi dalam naskah drama itu tercermin dalam tingkah laku atau lakuan yang dilakukan oleh tokoh, sehingga kita dapat mengetahui persoalan yang terjadi dalam naskah drama tersebut melalui tingkah laku tokoh dan dialog tokoh. Lalu materi konflik yang dialami yaitu hubungan manusia antar Tuhan, manusia antar manusia, dan manusia dengan alam. Kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwanya itu dalam materi konflik drama itu sejak lahir dan mati, kawin dan cerai, lalu perang dan damai. Lalu selanjutnya ada tema dalam sebuah drama seperti keberanian, kepengecutan, cinta dan benci, pengkhianatan, dan sebagainya. Dasar dari materi naskah drama yaitu konflik kehidupan dengan kisah awal, konflik atau klimaks, dan penyelesaian. Jadi dalam naskah drama, materi dasarnya itu pasti kisah awal, konflik, dan penyelesaian, dan itu selalu ada di dalam naskah drama. Lalu selanjutnya ada hukum drama menurut Ferdinand Brunetière dalam Harimawan tahun 1993 yang berpokok pada kisah protagonis yang menginginkan sesuatu dan antagonis yang menentang terpenuhinya keinginan tersebut.
seperti yang sering kita lihat dalam film-film, itu pasti selalu ada tokoh antagonis dan protagonis, yang mana tokoh protagonis itu selalu identik dengan sesuatu yang baik, lalu antagonis itu sebaliknya. Sebagai contoh kisah protagonis dan antagonis ini, contohnya yaitu dalam naskah drama Sampek dan Engtai, di mana Engtai jatuh cinta kepada Sampek, akan tetapi rasa tersebut, rasa yang dimiliki oleh Engtai itu ditentang oleh sang ayah. Sang ayah tidak ingin Engtai menjalin cinta dengan Sampek karena perbedaan kasta atau sosial, seperti itu. Selanjutnya bagian B, yaitu struktur drama. Menurut Waluyo tahun 2001, struktur drama terdiri atas 8 unsur. Yang pertama, penokohan dan perwatakan. Kedua, plot atau kerangka cerita. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, setting atau landasan atau tempat kejadian cerita. Yang kelima, yaitu tema atau nada dasar cerita. Yang keenam, ada amanat. Ketujuh, ada petunjuk teknis. Dan yang kedelapan, ada drama sebagai interpretasi kehidupan. Secara struktur fisik dan batin, struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin adalah tema dan amanat. Unsur yang pertama yaitu penokohan dan perwatakan, di mana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu klasifikasi tokoh. Berdasarkan perannya, berdasarkan peran dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang pertama yaitu tokoh antagonis, itu tokoh yang menentang cerita. Lalu yang kedua adalah tokoh protagonis, di mana tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mendukung cerita. Yang ketiga yaitu tritagonis, yaitu tokoh atau peran yang membantu tokoh protagonis maupun antagonis. Lalu bagian B, terdapat karakter tokoh, di mana dalam karakter tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu ciri fisik, ciri psikis, dan ciri sosiologis. Lalu pembahasan yang selanjutnya bagian 2, yaitu plot atau kerangka cerita. Dalam drama ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama, alur linier atau alur maju, yaitu peristiwa atau kejadian yang berurutan dari awal. Lalu alur mundur, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang dikisahkan dari akhirnya terlebih dahulu baru awalnya, seperti contohnya film Titanic. Seperti yang kita ketahui, itu menceritakan kejadian di masa lalu, itu merupakan alur mundur. Lalu yang ketiga ada alur episodik atau alur campuran, yang merupakan cerita yang berupa bagian-bagian yang saling berhubungan. Lalu bagian yang ketiga ada setting atau latar cerita. Setting atau latar cerita ini mencangkup suasana, waktu, dan tempat yang ada dalam cerita. Jadi terdapat 3 setting yang terdapat dalam drama, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, seperti itu. Lalu yang keempat ada dialog. Seperti yang kita ketahui, ciri khas dalam drama yaitu adalah dialog yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh tokoh. Pengarang menyampaikan amanatnya dalam suatu naskah drama itu melalui dialog dan tingkah laku para tokoh. Jadi sudah pasti dialog merupakan unsur yang juga penting dalam suatu naskah drama. Yang kelima yaitu petunjuk lakuan atau teks samping, yang mana teks samping ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perasaan tokoh, mengenai suasana, waktu, ataupun keluar masuknya aktor itu diketahui melalui teks samping, seperti itu. Jadi fungsi utama teks samping itu merupakan informasi lebih mengenai
tokoh dan sebagainya yang terdapat dalam drama. Dan biasanya penulisan teks samping dibedakan seperti menggunakan huruf kapital secara keseluruhan ataupun tulisan yang bercetak miring. Bagian C yaitu unsur pembeda naskah drama, puisi, dan fiksi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Untuk teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalan ceritanya. Lalu untuk teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama maupun teks fiksi. Itu tadi penyampaian materi mengenai bab 1 tentang drama sebagai karya sastra. Apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.